Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. 1 minggu lagi sudah sama-sama kita jalani dalam tuntunan Tuhan. Dan sebenarnya tidak terasa kurang dari 10 minggu lagi kita akan sama-sama mengakhiri tahun 2021 ini. Mari sama-sama kita menaikkan syukur kita dan kita siapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saya undang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Jemaat sekalian, ibadah kita pada hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Turunlah kiranya ke atas setiap kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Biarlah melalui pujian ini kita terus mengingat bahwa kita ada sampai saat ini karena kemurahan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita katakan, Kau menghiasi kehidupan kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sebab kami ada sampai saat ini Tuhan, karena berkat kemurahan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat Kemurahan-Mu.
sangat baik bagi kehidupan kami. Bila kami ada di penghujung tahun ini Tuhan, di minggu-minggu terakhir di tahun 2001 ini Tuhan, kami melihat bahwa kami ada sehat, cukup karena berkat kemurahan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala hal yang boleh Tuhan izinkan terjadi, terkhusus dalam 1 tahun di 2021 ini Tuhan. Dalam segala hal yang baik, bahkan mungkin yang kurang baik sekalipun Engkau izinkan. Namun kami tetap dapat mendapati bahwa kami berjalan tidak sendirian, namun bersama dengan Tuhan yang memegang tangan kami. Tuhan, tolong pimpinlah setiap kami, agar dalam minggu-minggu terakhir di tahun ini, kami boleh terus mengucap syukur dan memandang kepada Tuhan, memegang tangan Tuhan, dan bersandar kepada kekuatan Tuhan. Pimpinlah ibadah pada hari ini Tuhan. Biarlah semuanya dapat berjalan dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita bersukacita. Boleh minta tepuk tangannya ya. Mari sama-sama kita bersukacita bersama-sama karena Tuhan kita baik ya. Tuhan kita baik, amin. Bahwasannya kekal untuk selama-lamanya. Masuk gerbangnya bersyukur. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Tuhan baik, anugerahnya
ini kita sama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara silakan duduk kembali. Saudara, sekalipun badai masalah dan gelombang hidup menerpa hidup kita, kita mau percaya, kita mau melihat kepada Tuhan. Dia memegang hidup kami, Dia memegang hidup kita. Sebab itu mari sama-sama kita bersyukur melalui pujian ini. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu depan di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sebab Dia bersama dengan kita dalam badai gelombang kehidupan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah
Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 debat di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kami bersyukur sekali lagi kepadamu ya Tuhan, untuk setiap anugerah, kemurahan dan kasih sayang Tuhan yang tak berkesudahan, yang telah Kau nyatakan dari hari ke hari dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kembali kami boleh merasakan kasih sayang-Mu itu dengan beribadah bersama-sama, dan terlebih sebentar kami akan menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan dan saudara seiman lewat perjamuan kudus di hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang berkenan memimpin dan menyertai kami sekalian, supaya perjamuan kudus pertama yang kami selenggarakan secara onsite ini boleh sungguh-sungguh kembali menyegarkan jiwa dan kerohanian kami, untuk kembali membawa kami makin dekat kepada Tuhan. Ini doa kami. Maka sekarang sebentar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan mengurapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom saudara-saudara. Ya, sekali lagi mungkin ada baiknya saya umumkan bagi saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang telah memenuhi persyaratan dari gereja untuk bersama-sama mengambil perjamuan kudus di hari ini, yaitu saudara-saudara yang sudah dibaptis dewasa atau yang sudah melaksanakan CD, saudara-saudara dipersilakan untuk masing-masing mendapatkan satu set perlengkapan perjamuan kudus ya. Bagi saudara yang belum ambil, silakan ke belakang terlebih dahulu mengambilnya sebelum nanti kita sama-sama akan menerima perjamuan kudus. Dan mohon nanti kit perjamuan kudus tetap dalam plastik. Nanti setelah selesai perjamuan kudus kita lakukan, bekas-bekas perjamuan kudus itu bisa kembali dimasukkan ke dalam plastik ini ya, sebelum nanti dibuang di tempat-tempat yang sudah disediakan. Baik saudara, mari kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membuka dari 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-2 sampai dengan yang ke-14. 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai dengan yang ke-14. Satu Samuel pasal 7 ayat 2 sampai 14. Kalau saudara-saudara sudah menemukan, saya akan membacakannya buat kita semua. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yerim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul
di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Sampai di sana firman Tuhan saya bacakan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun saudara yang ada di rumah, kalau saya mengajukan pertanyaan dari sekian belas ayat yang saya baca atau kita baca bersama tadi, ayat mana yang paling berkesan bagi saudara-saudara? Atau mungkin ayat mana yang paling saudara harapkan terjadi dalam hidup saudara? Menjadi satu ayat yang kemudian betul-betul nyata dalam kehidupan saudara. Saya kok meyakini agak ya walaupun saya rasa saya tidak terlalu overconfidence kalau kemudian berkata bahwa saya percaya banyak dari kita yang paling terkesan adalah di ayat yang ke-12. Ketika Samuel kemudian berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Betul apa betul? Saya yakin banyak dari kita, banyak dari saudara, ya, kalau disuruh memilih ayat mana yang paling mengesankan, ayat mana yang paling pingin diharapkan terjadi dalam hidup, ya Ebenezer ini. Tuhan menolong kita. Dan saya percaya sebetulnya konsep Tuhan Sang Khalik itu menolong umat manusia, saya percaya bukan cuma kita orang percaya, orang Kristen mengharapkannya. Kalau tanya sama pemeluk agama manapun, saya percaya mereka pun juga mengharapkan yang sama. Tuhannya, Allahnya, atau dewa-dewi yang disembahnya, ya, itu kemudian turun tangan ketika dirinya sebagai manusia yang lemah mengalami kesulitan, lalu kemudian sang penguasa itu memberikan pertolongan. Saya percaya itu semua yang diharapkan oleh banyak orang, terlepas apapun agama dan kepercayaannya. Tapi hari ini maafkan, mungkin sedikit mengecewakan, saya tidak sedang ingin berkhotbah dari ayat ini. Ya, walaupun tidak bisa lepas dari konteks keseluruhannya. Itu sebabnya khotbah saya hari ini saya beri judul Before Ebenezer. Sebelum Ebenezer terjadi. Karena sesungguhnya saudara-saudara, satu hal yang perlu kita ingat baik-baik adalah Ebenezer itu terjadi atas kedaulatan Allah. Allah yang berdaulat memutuskan memberi pertolongan, campur tangan, mengeluarkan kita dari kesulitan. Tapi bukan berarti sama sekali kita tidak punya partisipasi apapun. Kalau kita baca ayat-ayat di atasnya, sebelum Ebenezer itu terjadi, ada bagian dari orang Israel yang harus mereka kerjakan. Dan saya berharap itu juga yang kemudian kita bawa dalam kehidupan kita. Kita merindukan Ebenezer terjadi ketika kita menghadapi kesulitan dalam rumah tangga kita. Lakukan bagianmu seperti yang dilakukan Israel hari itu. Engkau ingin mendambakan Ebenezer terjadi, pertolongan Tuhan ketika engkau mengalami kesulitan dalam pekerjaanmu, dalam karirmu, dalam relasimu. Lakukan bagianmu seperti yang dilakukan Israel hari itu. Nah, mari kita perhatikan sama-sama apa yang dilakukan oleh Israel hari itu, sehingga hari itu mereka mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saudara,
dari bagian-bagian yang di atasnya ada dua hal. Tindakan penting orang Israel yang dilakukan mereka di bawah pimpinan Samuel sang nabi. Dan itu kemudian mewujudkan Ebenezer. Yang pertama adalah soal pertobatan. Pertobatan secara spesifik dari apa? Dari penyembahan berhala. Pertobatan Israel dari penyembahan berhala. Bagian tadi yang kita baca di awal-awal dikatakan orang Israel mengeluh kepada Tuhan. Kenapa mereka mengeluh kepada Tuhan? Karena setidaknya dari bagian yang kita baca tadi sudah 20 tahun mereka ditindas Filistin. Tadi dikatakan setelah peristiwa Kiryat Yearim ya, ada 20 tahun. Peristiwa Kiryat Yearim itu apa? Peristiwa adalah ketika 20 tahun yang lalu itu orang Israel berperang melawan orang Filistin, lalu kemudian mereka kalah. Lalu kemudian mereka punya ide brilian, oh jangan-jangan karena kita perang ini tidak melibatkan Tuhan Allah kita. Lalu gimana? Mereka kemudian mengutus orang ke tempat Nabi Eli, Imam Eli dan anak-anaknya, lalu kemudian membawa tabut Allah. Ya, satu benda yang diyakini merepresentasi, mewakili hadirnya Allah dalam kehidupan orang Israel, dibawa ke medan pertempuran. Dengan harapan, dengan satu bayangan, kalau tabutnya hadir, Allahnya hadir. Kalau Allahnya hadir, maka orang Filistin pasti bisa dikalahkan. Tapi hari itu mereka justru kalah luar biasa telak. Bukan cuma ribuan jiwa melayang, tapi bahkan tabut suci itu disandera, dirampas, dibawa pulang ke kota orang Filistin. Mereka bukan cuma malu secara kalah dalam peperangan, tapi lebih dari itu mereka luar biasa terpukul karena seakan-akan Allah Yahweh sudah meninggalkan mereka. Lepas kemudian dari situ dikatakan seperti yang saya pernah bahas di bagian yang sebelumnya, bagaimana orang Filistin kemudian dihukum, dihajar oleh Allah. Ya, ketika tabut itu ditaruh di kuil Dagon, di kuilnya berhalanya orang Filistin, maka dia patung itu kemudian jatuh dalam posisi tertelungkup, seakan tersungkur begitu ya, patung dewanya di hadapan tabut Allah. Sampai 2 kali berturut-turut, kali kedua bukan cuma jatuh tersungkur, kepalanya putus, lengan dan tangan dan kakinya pun putus dari patung itu. Seakan-akan menggambarkan kedahsyatan Allah yang luar biasa menghajar dewanya orang Filistin. Dan penduduk kota itu kemudian dihajar dengan penyakit, borok dan sebagainya. Mereka pindahkan ke kota yang lain, di kota lain terjadi yang sama. Sampai akhirnya atas nasihat para pelihatnya mereka dikatakan, wis kembalikan saja. Taruh di atas kereta, ditarik oleh sapi, biar nanti sapinya pergi kemana. Kalau sapinya pergi ke kota Filistin, berarti cuma kebetulan. Tapi kalau sapinya pergi ke Israel, berarti betul Allah Yahweh yang menghajar kita. Dan kenyataannya kemudian betul sapi-sapi itu pergi menuju ke daerah orang Israel. Dan sejak saat itu dikatakan tabut Allah ada di Kiryat Yearim sampai 20 tahun. Tapi selain perubahan situasi bahwa tabut tidak lagi ada di kota Filistin, di tangan orang Filistin, tidak ada perubahan yang lain. Orang Israel tetap di bawah penjajahan, penindasan orang Filistin, membuat mereka menghadapi kesulitan hidup yang luar biasa 20 tahun minimal. Kalau kita bandingkan dengan catatan dari kitab Hakim-Hakim, zaman dicatat munculnya Simson, dikatakan karena orang Israel berbuat jahat, maka Tuhan menyerahkan mereka di bawah penindasan Filistin 40 tahun lamanya. Jadi kalau kita bandingkan dua catatan itu, kemungkinan berarti kira-kira sebelum itu mungkin sudah 20 tahun, lalu Kiryat Yearim 20 tahun. Ya. Tapi mau 40 tahun, mau 20 tahun, tetap saja. Ini bukan masa yang singkat untuk dijajah. Ini bukan masa yang singkat untuk mengalami yang namanya kesulitan hidup, bukan? Makanya mereka kemudian mengeluh kepada Tuhan lewat Nabi Samuel. Supaya Tuhan memberi pertolongan kepada mereka. Maka hari itu dikatakan Samuel berkata, oke, aku akan mendoakan kamu. Tapi satu hal, langkah pertama apa? Bertobat. Buang itu semua Allah-Allahmu itu. Lalu kemudian mereka melakukannya. Maksud saya yang dikasih Tuhan, saya pengen kita fokus kepada langkah pertama ini. Karena sesungguhnya penyembahan berhala itu sesuatu yang sangat real terjadi dalam kehidupan kita. Saya akan ajak saudara memperhatikan beberapa kalimat yang telah saya siapkan.
Dan semoga itu betul-betul akan pada satu saat nanti di bagian akhir khotbah ini mencerahkan, dan bukan cuma mencerahkan, tapi bahkan menuntun kita kepada pertobatan seperti orang Israel. Karena jangan sampai sebelum khotbah ini dilanjutkan, banyak dari saudara kemudian berkata, kan orang Israel yang nyembah berhala. Aku kan tidak pernah menyembah berhala, tidak ada patung di rumahku, tidak ada dewa A, dewa B, dewa C, nggak ada. Ya, bahkan mungkin patung Yesus pun tidak punya, salib pun tidak punya, enggak ada. Aku nggak punya semua itu. Lalu apakah aku bisa disebut sebagai penyembah berhala? Coba perhatikan beberapa kalimat berikut ini. Yang pertama saudara, bagi saya penyembahan berhala itu apa? Penyembahan berhala adalah segala sesuatu yang membuat kita pada akhirnya tidak bisa mencintai, menyembah Tuhan 100% mutlak. Dan ujung-ujungnya kemudian membuat kita gagal mentaati Tuhan. Ingat perintah Tuhan itu apa? Perintah Tuhan jelas dikatakan di zaman perjanjian lama, di zaman perjanjian baru ketika Yesus ditanya soal isi seluruh hukum Taurat. Apa yang dikatakan oleh Kristus Tuhan? Yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hidupmu. Allah menuntut 100% mutlak cinta kepada Dia. Tidak bisa dikurangi sedikit pun. Di-courting 50%, 30%, 10%, tidak ada. Allah menantikan cinta dan penyembahan yang kemudian ditunjukkan dengan ketaatan yang 100%. Maka segala sesuatu yang membuat kita gagal memenuhi 100% itu sudah menurut saya adalah tanda-tanda hadirnya berhala dalam hidup kita. Oh iya, hari ini mungkin berhala-berhala kita tidak berbentuk patung, dan nanti akan saya lanjutkan di penjelasan yang berikutnya. Tapi bukan berarti kita bisa lepas dari yang namanya tuduhan penyembahan berhala ini. Dalam hidup ini ada hal-hal yang kita bisa cintai di dunia ini, tapi sekaligus dalam waktu yang sama kita sedang mencintai Tuhan. Dan itu bukan penyembahan berhala namanya. Kalau hari ini saya mencintai istri saya, lalu kemudian saya berlaku setia kepadanya, menjaga kekudusan hidup saya karena saya cinta kepada istri saya. Saya tidak sedang menyembah istri saya sebagai berhala saya. Karena cinta yang seperti itu adalah cinta yang memang Tuhan mau dan kehendaki. Ini match, jalan sama-sama. Di saat yang sama saya mencintai Tuhan 100%, di saat yang sama saya mencintai istri saya dengan berlaku setia. Tapi bayangkan kalau satu hari misalnya kemudian istri saya mengatakan begini, ya. Aku pengen kamu tuh tenar, ya. Jadi pendeta tenar, ya. Tenarnya mungkin viralnya bahkan global, ya. Ayo ngarang pengalaman-pengalaman yang nanti bisa di-sharingkan sebagai kesaksian di mimbar, ya. Pengalaman-pengalaman supranatural, ya. Mau habis mati bangkit lah, mau apalah segala macam, pokoknya karangan dah, ya. Oh kan enggak, orang siapa juga yang bisa nyelidiki sampai tahu, ya, itu bohong apa enggak bohong. Jemaat kan karena rata-rata ya kenal, ya, percayalah pasti, ya. Oh saya ayo bikin yang viral gitu loh. Supaya tenar, supaya nanti ini gereja ini jadi jemaatnya ribuan, puluhan ribu. Wah, kan bagus toh, supaya gerejanya jadi besar. Ketika saya mengatakan, ya saya mencintai kamu, saya ikuti semua saranmu itu. Lagian toh tujuan akhirnya supaya gerejanya jadi besar. Itulah berhala. Karena sesungguhnya apa yang disarankannya jelas-jelas bertentangan dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Saudara nangkep ya? Berhala itu tidak selalu berbentuk patung, tidak selalu berbentuk dewa asing A dan B. Tapi segala sesuatu yang membuat kita gagal mencintai Tuhan 100%, segala sesuatu yang membuat kita gagal menyembah Tuhan 100%, dan itu terbukti dari kegagalan kita untuk 100% mentaati Tuhan, itu sudah pertanda kuat hadirnya berhala dalam hidup kita. Mari kita sekarang betul-betul mengevaluasi ini sekarang. Iya, seperti yang saya katakan tadi, kita semua sangat merindukan Ebenezer itu terjadi dalam hidup kita. Dan bukan cuma sesekali, mungkin setiap hari, ya kalau boleh. Ebenezer. Tiap malam waktu kita berdoa malam menutup hari, kita bisa berkata, puji Tuhan, hari ini ada Ebenezer.
Nanti besok malam tidur lagi, puji Tuhan ada Ebenezer ya. Orang Israel ngalami mungkin sesekali, kita ngalami setiap hari. Siapa yang gak mau? Tapi sekali lagi Tuhan menginginkan kita satu paling enggak mengevaluasi, mengkoreksi hidup kita. Adakah berhala itu? Masalahnya sekali lagi penyembahan berhala itu tidak semudah itu untuk dilawan. Mari kita perhatikan kalimat saya berikutnya. Penyembahan berhala itu menjadi tidak mudah karena apa? Karena penyembahan berhala itu tidak selalu menunjukkan wujud fisiknya. Tapi penyembahan berhala itu dimulai dari dalam hati. Soalnya kalau kita perhatikan kembali kisah orang Israel itu, iya mereka menyembah berhala, paling tidak dewa-dewi orang-orang yang ada di sekitarnya, bangsa-bangsa asing sekitar mereka. Asitoret, Dagon, Baal. Ya, ada patung-patung berhala yang mereka sembah. Tapi jangan salah, berhala orang Israel itu bukan cuma patung-patung itu. Kalau kita membaca bagian-bagian dari kehidupan orang Israel zaman Samuel ini, ada satu juga yang kemudian muncul di pasal yang berikutnya, yaitu ketika orang Israel itu pengen menjadi sama dengan orang-orang bangsa-bangsa di sekitarnya. Ya, saya membahasnya ini dalam persekutuan doa kemarin. Orang Israel itu satu kali ngomong sama Samuel, kami minta ada raja yang memerintah atas kami seperti bangsa-bangsa lain. Orang Israel itu sebetulnya disetting Tuhan sebagai bangsa pilihan. Dipakai buat apa? Bukan karena mereka pintar, bukan mereka bagus, bukan mereka hebat, bukan. Tuhan itu mau pilih orang Israel menjadi umat pilihan supaya kemudian mereka itu jadi showcase. Jadi etalasenya ini loh, umat Tuhan tuh hidupnya harus kayak gini. Supaya bangsa-bangsa sekitar para penyembah berhala itu kemudian menyadari, ini loh umat Tuhan itu harus berlaku seperti ini. Ibadahnya seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Tapi celakanya mereka justru tidak pengen tampil beda. Lalu kalau tampil antik ya mungkin oke lah, jangan lah ya. Tampil nyentrik ya oke lah, jangan lah ya. Tapi kalau tampil beda dalam perkara karena kita sedang dalam rangka mentaati dan menyembah Tuhan, why not? Tapi orang Israel tidak bisa. Mereka pengennya sama seperti bangsa lain ini loh. Dan jangan-jangan itu juga yang kemudian membuat mereka akhirnya jatuh dalam dosa penyembahan. Mereka punya dewa itu. Kenapa kita nggak punya? Lalu kemudian mereka jatuh dalam penyembahan. Penyembahan berhala tidak selalu berwujud sesuatu yang real di depan mata. Apalagi kalau sifatnya seperti zaman-zaman dulu, pokoknya patung dan sejenisnya. Nggak selalu. Tapi dimulai dari keinginan dan kerinduan dari dalam hati kita. Dan itu kadang-kadang tampilnya samar sekali. Sampai ujung-ujungnya nanti baru kita nyadar. Orang-orang yang memberhalakan uang dan kekayaan. Mereka tidak kemudian naruh emas batangan di altar lalu kemudian disembah tiap malam kan? Enggak. Tapi dimulai dari dalam hati. Ketika mereka berpikir bahwa harta kekayaan itu membuat mereka bisa disanjung, dihormati orang-orang di sekitar. Ketika kemudian mereka berpikir dengan harta dan kekayaan itu membuat mereka jadi merasa aman, lepas dari kekhawatiran. Bukankah itu rasa aman yang palsu? Dimulai dari dalam, lalu kemudian berwujud kepada penyembahan, pemberhalaan, ya, yang namanya salah satunya harta dan kekayaan misalnya. Penyembahan berhala tidak selalu langsung terlihat. Hal yang kedua, kalau kita bicara soal penyembahan berhala, apa yang bisa kita bicarakan? Penyembahan berhala itu bahkan lebih buruknya adalah seringkali berkamuflase dalam hal-hal yang terlihat baik, bahkan hal-hal yang spiritual sekalipun. Penyembahan berhala itu tidak selalu sekali lagi dalam bentuk yang aneh-aneh yang kemudian terlihat ya sadistik, yang terlihat langsung sesuatu yang kita langsung ngeh ini dosa, ini jahat. Seringkali itu terbungkus berkamuflase mengambil bentuk sesuatu yang kelihatannya baik, tidak salah. Ya, misalnya kayak contoh tadi dia, kan tujuannya kan supaya membesarkan gereja, supaya banyak orang datang menyembah Tuhan. Kelihatannya baik. Kelihatannya rohani, tapi nyatanya sebetulnya itulah berhala, bukan? Sesuatu yang jahat. Rasul Paulus
ketika ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem. Ya, di Kisah Rasul pasal 22. Dia berkata, tunggu, aku ini juga orang Yahudi seperti kamu. Aku ini murid Gamaliel, guru besar yang dihormati oleh orang-orang Yahudi. Dan hari itu aku juga giat bekerja untuk Allah. Sampai kemudian ketika aku dalam perjalanan ke Damsik, aku ketemu dengan Kristus. Simpelnya itu. Artinya apa? Paulus ya memberi gambaran apa yang terjadi dalam sebagai isi hati para pemimpin agama Yahudi hari itu, bukan? Mereka pikir mereka sedang menyembah Allah. Mereka pikir mereka sedang beribadah kepada Allah. Sampai kemudian ketika mereka memutuskan untuk menyiksa, menganiaya, mengejar sekte sesat yang namanya Kristen, pengikut Kristus ini. Gurunya sudah disalib, muridnya makin banyak. Kejar, siksa, tangkap, bunuh. Mereka pikir itu adalah tindakan rohani, tindakan pelayanan, tindakan penyembahan kepada Allah. Padahal mereka sedang menyembah berhala. Sesuai yang dikasih Tuhan, hati-hati. Penyembahan berhala ini menjadi sesuatu yang sekali lagi makin sulit nih untuk dilawan. Karena tidak selalu bentuknya itu langsung terlihat sesuatu yang buruk. Tapi bisa seringkali muncul dalam kondisi dalam bentuk hal-hal yang baik, bahkan rohani sekalipun. Tapi nyata-nyatanya kalau ditelusuri, kalau diamati, kalau dianalisa, direnungkan sungguh-sungguh, dievaluasi sungguh-sungguh, kita akhirnya nyadar ini tidak lebih dari berhala ternyata. Saya ngambil 2 contoh. Ya. Yang satu kata pengandaian, tapi ya banyak terjadi sih di sekitar kita. Misalnya satu kali nanti gereja ini muncul satu wacana, kita bangun gedung gereja sendiri yuk. Ya, kita beli tanahnya, kita bangun gedungnya. Kenapa? Supaya nanti pelayanan kan jadi lebih leluasa. Kalau sekarang seperti sekarang pakai tempat ini, ya hari Senin sampai Sabtu kita nggak bisa pakai, dipakai orang lain, ya toh. Pakai tempat ini pun ya tetap jam 10 mulainya, nggak bisa lebih awal dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian misalnya muncul, ayo bangun gedung gereja sendiri. Nah biasanya yang terjadi seringkali kan muncul pro dan kontra, betul ya? Antara yang setuju mendukung sama yang kontra, nggak usah. Nah saudara, waktu bicara soal ini saya ingin memberi contoh ini untuk kemudian menunjukkan kepada saudara. Bahkan yang namanya pekerjaan rohani sekalipun, pekerjaan Tuhan sekalipun, ya itu ternyata bisa saja muncul berhala-berhala di dalamnya. Waktu orang-orang itu mengambil keputusan. Membangun rumah ibadah jelas jauh lebih baik daripada membangun tempat pelacuran atau tempat perjudian. Iya, tapi tidak selalu loh membangun rumah ibadah itu berarti kita sedang menyembah Tuhan. Sedang mencintai Tuhan. Mari kita teliti. Yang getol mendukung misalnya, bangun, pokoknya harus bangun. Ditanya mungkin terus kemudian, iyalah, masa gereja lain punya kita nggak punya? Ya, perhatikan ya. Ya iyalah. Ya, bila perlu bangun segede-gedenya. Jemaahnya 100, jemaahnya 200, kita bangun kapasitas 20.000. Itu kan iman. Iya kah? Itu iman? Jangan-jangan hanya untuk mengejar kebanggaan? Jangan-jangan hanya untuk mengejar pujian dari orang-orang di sekitar? Kalau begitu, membangun rumah ibadahnya itu dalam rangka mentaati Tuhan atau sedang menyembah berhala? Wah, kalau begitu setiap kali kita membangun rumah ibadah harus ditolak. Ya. Nanti orang jangan, harus bangun. Karena kalau hanya dengan membangun rumah ibadah kita bisa memenangkan jiwa. Wah, berarti ini berhalanya rumah ibadah ini. Yang memenangkan jiwa itu kan Tuhan. Bekerja lewat kesaksian hidup umat di dalamnya. Bukan bangunannya. Kalau begitu harus ditentang selalu. Tunggu dulu. Karena yang menentang pun jangan-jangan punya berhala dalam hidupnya. Ya. Tanya-tanya jujur. Ya iyalah. Ya gini aja sudah bayar sewanya aja sudah mahal. Apalagi kalau suruh bangun, suruh beli tanah. Zaman sekarang beli tanah, bangun berapa puluh miliar. Dan terus nanti uangnya dari mana? Jangan-jangan nanti aku lagi yang disuruh persembahan.
Iya toh. Aku itu maksudnya siapa? Ya jemaat semua nanti. Pendetanya nanti tiap minggu khotbah selalu. Ayo sudah persembahan belum? Wah ini bangunan rumah Tuhan kayak kamu telat persembahan. Bangunan rumah Tuhan telat dibangun. Ada satu jiwa yang telat dimenangkan. Itu dosamu. Wah, ya. Nanti tiap minggu dikhotbahi begitu. Waduh lah aku terus harus nyetor duit ke gereja untuk bangun. Lebih baik setiap kali ada ide pembangunan rumah Tuhan kita tolak. Amin. Berarti pemikiran menolak itu bukan dalam rangka mentaati Tuhan. Tapi lebih kepada menyembah berhala. Berhalanya apa? Mungkin status quo, kenyamanannya. Berhalanya apa? Itu ya ke apa itu ya? Kekikirannya dalam mendukung pekerjaan Tuhan. Makin banyak kebutuhan, nanti aku makin banyak setor. Jangan. Stop. Gereja harus minimalis. Gereja harus sederhana. Tuhan Yesus saja bilang dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Tidak usah gereja. Ya, bila perlu gubuk pun boleh ya. Di tengah lapangan kalau boleh di tengah lapangan. Irit, murah, meriah, firman tetap diberitakan. Amin. Nah, tapi hati-hati sekali lagi ya. Berhala di sana muncul. Betul ya? Sekali lagi saudaraku. Bagian kedua ini mari kita perhatikan baik-baik. Ketika kita ngomong enggak, dalam hidupku enggak ada berhala. Jangan loh. Sudah ada berhala-berhala itu tapi pakai atau berkamuflase di balik hal-hal yang kelihatannya baik, kelihatannya rohani sekalipun. Satu kali ada seorang istri, seorang wanita ketemu dengan ibu pendetanya lalu ngomong, "Ibu pendeta maaf ya, mulai minggu-minggu besok ini saya enggak bisa lagi datang ibadah." Loh gimana? Nanti kamu ibadahnya kayak apa? Ya gampang lah aku tak nanti cari-cari. Oh kalau itu peristiwa terjadinya sekarang makin apa? Alasannya makin mudah ya. Oh gereja di mana-mana di YouTube banyak ribuan ya. Nah itu kan zaman itu. Kenapa kok enggak mau ke gereja? Ya kan saya harus jaga suami saya yang sakit. Oke. Itu sebuah kenyataan. Suaminya memang baru saja sakit. Dan sakitnya ini kemudian membuat si suami tidak bisa lagi hidup secara mandiri. Apa-apa harus dilayani. Baik enggak? Apakah itu cinta kepada Tuhan enggak? Tunggu dulu. Si ibu pendeta ini tahu kondisi rumah tangga ibu ini. Waktu sehat aja sebetulnya enggak terlalu ngurusi suami. Kerjaannya keliling sana, keliling sini, ngopi sana, ngopi sini. Makan sana, makan sini, si suami yang sudah sakit-sakitan lama pun gak terlalu diurusin. Dan sebetulnya dalam rumah itu si suami atau mereka ini tidak tinggal berdua saja. Artinya enggak ada manusia lain di dalam rumah itu. Enggak. Masih ada anggota keluarga yang lain, masih ada asisten-asisten bahkan suster yang memang di-hire untuk memelihara, untuk merawat si suami. Saudara perhatikan ya. Kelihatannya alasannya sesuatu yang mulia. Saya kan harus sekarang jaga ngerawat suami saya ini yang sakit ini. Apakah itu cinta kepada suaminya itu adalah inline sejalan dengan cinta kepada Tuhan? Belum tentu ternyata. Karena kenyataannya itu tidak lebih dari alasan-alasan kamuflase. Berhalanya siapa? Ya dirinya sendiri. Kenikmatannya, kemalasannya beribadah dan sebagainya dan sebagainya. Begitu ditanya sedikit lebih serius sama si ibu pendeta, ya wis lah, ya wis gak jadi wis, minggu depan aku datang. Tunggu dulu, kata si ibu pendeta. Ya. Kamu sekarang akhirnya berubah, memutuskan datang, kenapa? Ya, mukanya sudah masam ini si ibu ya. Kenapa kok? Ya habis nanti daripada diteguri terus, disindiri terus sama ibu di khotbah-khotbah. Ya aku datang ya. Apalagi nanti didatang nih, dibesuk lah apalah. Aduh, enggak mau repot wis. Ya wis lah datang lah. Tunggu dulu. Enggak usah datang juga kalau begitu. Karena itu berarti engkau tidak sedang beribadah kepada Tuhan. Engkau sedang menyembah berhala. Berhalanya apa mungkin? Yaitu daripada direpotin sama manusia, ibu pendeta ini pengurus gereja, ya weslah datanglah ya, mau cuma sejam ya pokoknya setor muka, absen, selesai pulang cepet-cepet. Yang penting sudah ada. Demi itu bukan mencintai Tuhan kan?
itu tidak lebih dari penyembahan berhala. Sudah nangkep ya? Penyembahan berhala itu tidak selalu menyembah patung. Tapi bahkan hal-hal yang terlihat baik, hal-hal yang terlihat spiritual. Yang ketiga, penyembahan berhala itu menjadi sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena bahkan setelah sejangka waktu, umat manusia termasuk umat Tuhan cenderung jadi enggan untuk memeranginya. Mungkin karena sudah terbiasa atau karena menikmati. Saudara perhatikan tadi, Israel itu bukan jatuh dalam penyembahan berhala 1-2 bulan, 1-2 tahun. Mereka itu minimal dalam kisah ini 20 tahun. Kalau dibandingkan dengan kitab Hakim-Hakim bahkan mungkin sudah 40 tahun. Waktu 20 tahun dijalani menyembah berhala, apakah Tuhan tidak pernah menegur? Tuhan menegur. Apakah Tuhan tidak pernah menghukum? Tuhan menghukum. Didatangkannya bangsa Filistin untuk menindas orang Israel. Tapi pertanyaan saya, coba baca di Alkitab baik-baik. 20 tahun itu, apakah mereka kemudian punya satu kerinduan untuk meninggalkan berhalanya? Wow, bagi saya ini sesuatu yang membuat takjub, tapi takjubnya itu dalam pengertian negatif loh. Ini orang nyembah berhala, patungnya jelas kelihatan, 20 tahun minimal, dihukum Tuhan. Tapi tetap tidak ada keinginan untuk meninggalkan berhala. Sampai satu titik itu mereka mengeluh. Mengeluhnya itu bukan cuma satu hari itu kan, sebenarnya tiap hari mengeluh. Tapi sampai satu titik Samuel berkata, buang berhalamu. Baik, kami buang. Wow, saudara-saudaraku, apakah orang Israel tidak tahu menyembah patung itu sebagai sebuah penyembahan berhala? Keluaran pasal 20 ketika mereka masuk menuju perjalanan menuju padang gurun menuju ke tanah Kanaan, Tuhan lewat Musa memberi 10 hukum, 10 perintah. Ya, harusnya semua apalah ya kira-kira lah ya. Minimal 2 perintah. Pertama bicara apa? Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat patung menyerupai apapun di langit, di atas, di bumi, di bawah, dan di laut di bawah bumi. Dan jangan sujud menyembahnya. 2 dari 10 hukum itu bicara soal jangan menyembah berhala. Ulangan pasal 6 ayat 4. Orang Israel dikatakan suruh ngajarin semua anak-anaknya. Sejak masa kecil sekecil mungkin. Hei orang Israel, dengarkanlah. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Itu Shema. Orang Israel diajar sejak sekecil-kecilnya untuk menghafalkan itu. Tuhan itu, Yahweh itu Allah kita, Yahweh itu Esa. Dengan pengertian apa? Jangan nyembah berhala. Dari kecil loh mereka dididik. Ini sudah ada di sini. Sudah di template-nya sudah ada copy paste di sini. Tapi 20 tahun minimal mereka tetap menyembah Dagon, menyembah Asitoret, menyembah Baal, dan semua dewa-dewi yang lain. Jangan berpikir kita bakal pasti lebih baik dari orang Israel. Ya. Saya menggumuli khotbah ini karena saya sadar betul, ya, menyampaikannya jauh lebih mudah dari betul-betul mengimpartasikannya, membuat saudara-saudara, ya inilah kebenaran Tuhan dan saya mau berjuang. Ya. Dalam hidup kita kalau kita mau evaluasi baik-baik. Hidupmu dan hidupku. Ya. Saya kok percaya kita akan menemukan muncul berhala dalam hidup kita. Dan itu bukan tanpa sadar. Itu bukan tanpa sadar. Tapi masalahnya apakah kita masih punya cukup semangat, fighting spirit, kerinduan untuk meninggalkan berhala-berhala itu. Atau jangan-jangan sudah terlalu terbiasa. Terlalu nyaman, terlalu enak, terlalu menikmati. Dan akhirnya ya sudahlah, jalani saja apa yang ada. Hati-hati. Bagi saya puncaknya yang terakhir apa? Penyembahan berhala menjadi sesuatu yang sangat-sangat sulit. Kenapa? Karena bicara penyembahan berhala, musuh terbesarnya adalah siapa? Diri kita sendiri.
Penyembahan berhala itu menjadi sesuatu yang sulit, begitu sulit untuk kemudian diperangi. Karena pada akhirnya yang menjadi berhala terbesar itu adalah diri kita. Diri kita ini loh. Kita ini sejak zaman Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sudah mewarisi satu keinginan kerinduan yang sama. Yang sangat-sangat katakanlah itu sudah berakar urat. Apa? Kerinduan untuk hidup sebagai Allah. Tidak mau sebagai anak Allah, umat Allah, hamba Allah, nggak enak. Mending jadi Allah. Perhatikan kan Adam dan Hawa, ya? Enggak, kamu nggak akan mati. Kalau kamu makan buah ini kamu jadi seperti Allah. Dan itu sudah jadi sebuah kayak semacam bagian dari DNA kita orang berdosa ini. Dalam hidup ini kita nggak pengen diperintah, dikendalikan, disuruh-suruh oleh orang lain. Termasuk bahkan mungkin itu Tuhan. Kita pengen kita yang jadi Tuhannya. Kita atur hidup kita. Sesuka kita, semau kita. Kalau kita anggap itu sesuatu yang baik, ya kita lakukan. So what dengan orang lain. Kalau itu kita anggap sesuatu yang benar, kita lakukan. Whatever, apa kata orang, apa kata mimbar, apa kata firman bahkan. Whatever. Wow. Setelah penyembahan berhala itu menjadi begitu sulit. Karena ujung-ujungnya kita yang harus diperangi. Kita ini loh, diri kita. Kenikmatan kita, kenyamanan kita, kebahagiaan semu kita. Itu loh yang harus dikorbankan. Wah, sekali lagi sangat-sangat tidak mudah. Tapi sekali lagi tidak ada jalan lain. Kalau memang saudara tetap merindukan Ebenezer terjadi dalam hidup saudara, langkah pertama yang paling penting justru adalah bertobat dari penyembahan berhala itu. Jadi ini permainannya adalah find it and throw it away. Temukan dan buang. Karena selama cuma nemukan tok, nggak ada gunanya. Setelah temukan berhala itu, buang. Di dalam kuasa anugerah Tuhan kita dimampukan untuk membuang. Minta pertolongan Tuhan bila perlu. Karena aku tahu ini, aku begitu terikat nih sama sesuatu ini. Ini menjadi berhalaku selama ini. Membuat aku gagal mencintai Tuhan. Membuat aku gagal menyembah Tuhan. Membuat aku gagal mentaati firman Tuhan. Aku tahu ini berhala. Beri aku kekuatan, beri aku kuasa itu untuk memerdekakan, memotong, memutuskan belenggu-belenggu penindasan berhala itu. Supaya kemudian kita jadi pribadi yang dikehendaki Tuhan, dan disitulah Ebenezer terjadi. Nah setelah itu tinggal tambah satu langkah lagi kalau orang Israel. Begitu mereka membuang berhala-berhala mereka, maka kemudian muncul apa? Penyerahan diri total kepada Tuhan. Karena sudah tidak ada lagi berhala, tidak ada lagi dewa-dewi yang lain. Ya. Maka begitu mereka kemudian hari itu berkumpul di Mispa, orang Filistin mendengar, orang Filistin menyiapkan pasukan dengan penuh ketakutan. Mereka berkata kepada Samuel, jangan berhenti berdoa buat kami, terus menerus berhenti, jangan terus menerus berdoa, jangan berhenti, doakan kami, karena kami tidak punya lagi pertolongan dari yang lain. Berhalanya udah dibuang semua. Pertolongannya cuma dari Tuhan, Allah, Yahweh. Aku hanya menantikan pertolongan dari Allah, Yahweh. Tolong. Dan mereka kemudian berserah penuh. Dan Ebenezer terjadi di penghujung hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini terlebih, kenapa saya memilih bagian ini? Selain melanjutkan khotbah penginjil Hana minggu yang lalu, ya, bicara soal kasih Tuhan yang luar biasa itu ya, kepada orang Israel yang sudah berzina seperti Gomer, tapi Tuhan tetap mau menebus mereka. Hari ini kita akan merayakan perjamuan kudus. Ini pertama kali secara onsite ya, setelah hampir 2 tahun. Sebelumnya pun ketika saya memimpin perjamuan kudus, saya memimpinnya dari balik kamera, dari hadapan kamera. Tidak ada jemaat seperti saat ini. Hari ini kita diingatkan kembali, Tuhan Yesus Kristus, penebus kita itu, telah menyerahkan segala-galanya buat kita, supaya kita bisa memberikan 100% hidup kita, 100% hati kita untuk menyembah Tuhan. Maka jangan kemudian kita membiarkan berhala-berhala apapun itu kemudian membuat pengorbanan Kristus itu jadi seakan-akan tidak ada artinya.
Jangan biarkan seakan-akan seperti anggur yang kemudian akhirnya ditumbuhi jamur di sana sini. Itu anggur semahal apapun, anggur sebaik apapun, anggur sewangi apapun, kalau sudah ditumbuhi jamur di sana sini, sudah nggak bisa dibuang, nggak bisa dipakai selain dibuang. Saya sungguh berharap sebelum kita sama-sama menerima perjamuan kudus hari ini, mari kita selidiki baik-baik hati kita, hidup kita. Saudara yang ada di tempat ini, saudara yang ada di rumah. Selidiki baik-baik hati kita. Apakah hati kita, hidup kita ini masih diwarnai munculnya berhala-berhala itu. Mau yang kelihatan, mau yang samar. Minta Tuhan bantu supaya kita bisa temukan. Dan ketika sudah menemukan berhala itu, apapun itu, mari minta kuasa dan pertolongan Tuhan untuk membuangnya dari hidup kita. Sesuatu yang mungkin sudah sekian lama kita nikmati, sesuatu yang mungkin sudah sekian lama kita biarkan ada, kita anggap itu sudah sesuatu yang biasa jadi bagian hidup kita. No. Hari ini firman Tuhan menegaskan, temukan berhala itu, buang, tinggalkan. Dan di sanalah Ebenezer berlaku bagi kita. Mari kita masuk dalam doa, saudara. Bapa dalam kerajaan surga, Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus, Roh penghiburan, tapi yang juga memimpin kami kepada kebenaran yang sejati. Kami ini manusia-manusia yang penuh dengan kelemahan. Mata hati kami dengan mudah tertutup kabut kepura-puraan, kepalsuan yang membuat kami entah sadar entah tidak lagi menyembah Engkau sepenuhnya, tidak lagi mencintai Engkau sepenuhnya, tidak lagi mentaati Engkau sepenuhnya, tapi lebih kemudian mentaati, mencintai dan menyembah berhala-berhala kehidupan kami. Tuhan bantu kami. Pertama-tama tentu bantu kami menemukan berhala-berhala itu. Bantu kami menyadari hal-hal yang membuat kami selama ini makin jauh dari Tuhan. Tidak lagi bisa mencintai Engkau sepenuhnya. Tidak lagi bisa menyembah Engkau sepenuhnya. Tidak lagi bisa taat sepenuhnya. Apapun itu. Mungkin itu pekerjaan kami. Mungkin itu mimpi-mimpi kami untuk masa depan kami. Mungkin itu harta kekayaan. Mungkin itu hobi. Mungkin itu kekasih. Mungkin itu pasangan hidup, orang tua, anak atau apapun. Tuhan beri kami hikmat itu, beri kami celikan mata hati kami itu untuk menemukan berhala-berhala itu. Bahkan sekalipun yang bersembunyi di balik hal-hal baik, bersembunyi di balik hal-hal spiritual sekalipun, bantu kami menemukannya. Dan setelah kami menemukannya, ya Tuhan beri kami kerinduan yang cukup, beri kami semangat juang yang cukup untuk berjuang, melepaskan diri dari semua bentuk penyembahan berhala itu. Tuhan tolong kami. Karena sesungguhnya kami manusia yang rapuh ini sangat dan sangat terus-menerus menantikan Ebenezer itu terjadi dalam hidup kami setiap hari. Karena tanpa tangan Tuhan yang penuh dengan kekuatan dan kuasa itu kami tidak mampu bertahan bahkan sehari ataupun sekejap di tengah dunia yang keras ini. Kami ini manusia lemah. Kami ini butuh pertolongan Tuhan. Tapi sayangnya di saat yang sama kami menyakiti hati Tuhan dengan menyembah banyak berhala yang lain. Ampuni kami. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Engkau yang menguji hati dan pikiran kami. Engkau yang menyelidiki hidup kami. Di hadapan orang lain kami bisa berpura-pura. Bahkan kami bisa menipu diri kami sendiri. Tapi sesungguhnya di hadapan Tuhan kami telanjang.
di hadapan mata Tuhan yang maha suci itu. Kami ini seperti sesuatu yang diteliti di tengah siang bolong di bawah mikroskop yang sangat teliti. Tidak ada apapun yang bisa kami sembunyikan. Karena itu kami mau berhenti. Stop berpura-pura. Stop mencari excuse pembelaan diri. Stop mencari-cari alasan. Stop menikmati. Kami ingin ya Tuhan, hari ini Engkau menolong kami. Membebaskan kami dari belenggu penyembahan berhala-berhala itu. Supaya kami boleh berusaha, berjuang, belajar, mencintai Engkau, menyembah Engkau dengan sepenuh-penuhnya. Sebentar kami akan bersama-sama menerima perjamuan kudus. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami dari segala dosa dan kejahatan kami. Supaya perjamuan kudus ini sungguh-sungguh boleh memperbaharui hati dan hidup kami. Sungguh-sungguh membuat kami diperbaharui, menolong kami melepas, meninggalkan, membuang berhala-berhala hidup kami. Terpujilah namamu ya Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita saat ini akan melanjutkan bagian ibadah ini dengan menerima perjamuan kudus bersama-sama. Bagi saudara-saudara yang sudah dibaptis dewasa atau yang sudah CD tapi belum menerima perlengkapan perjamuan kudus, silakan saudara mengacungkan tangan atau menuju ke meja penyambutan untuk mengambil. Jika sudah menerimanya, mari kita keluarkan kit ini dari plastiknya, dan nanti setelah kit perjamuan kudus ini kita pakai, makan dan minum, nanti tempat sisanya dimasukkan kembali dalam plastik. Proses perjamuan kudus tetap kita akan laksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat sesuai anjuran pemerintah. Maka saudara tetap tidak diperbolehkan untuk melepas masker terlebih dahulu ya. Nanti saudara yang ada di tempat ini lihat saja gestur saya. Setelah tiba waktunya kita makan roti, kita lepas masker, kita makan, dan kita langsung tutup kembali. Setelah kita siap untuk minum, kita lepas, kita minum, lalu kita tutup kembali. Saudara, perjamuan kudus yang kita selenggarakan dalam ibadah hari ini adalah sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepada gereja, kepada kita semua untuk boleh terus melaksanakannya sampai Ia datang kembali. Di dalam perjamuan kudus kita mengenang akan cinta kasih Tuhan yang telah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya, supaya tubuh dan darah yang dipecahkan dan dicurahkan itu menjadi pengampunan atas dosa-dosa kita, menjadi penebusan bagi kita semua. Roti yang kita pegang melambangkan tubuh Tuhan yang dipecahkan. Anggur dalam cawan perjamuan melambangkan darah Tuhan yang ditumpahkan. Karena hanya lewat tubuh dan darahnya kita memperoleh keselamatan. Bukan oleh perbuatan baik, bukan oleh ibadah, bukan oleh kesalehan atau apapun juga. Tapi semata-mata karena pengorbanan dan penebusan Tuhan. Maka seperti firman Tuhan nyatakan, mari kita terus menguji hati dan pikiran kita sebelum kita terima perjamuan kudus bersama-sama. Karena hanya dengan cara seperti itulah perjamuan kudus boleh memberkati kehidupan kita.
pada malam waktu Tuhan diserahkan, di hadapan para muridnya, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah tiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku." Lalu sesudah makan ia mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah tiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Tiap kali kita makan roti dan minum cawan Tuhan, kita bukan cuma diingatkan betapa beruntungnya kita, karena di masa yang lalu kita telah menerima anugerah yang sedemikian sempurna, yaitu Tuhan yang menyerahkan nyawanya sendiri bagi kita. Tapi tiap kali kita menerima perjamuan kudus, kita juga diingatkan akan satu janji Tuhan, bahwa di satu saat nanti ketika dunia berakhir, kita berkumpul di surga bersama-sama sebagai umat Tuhan untuk menikmati perjamuan kawin anak domba Allah yang sempurna, tanpa ada cacat celah dan dosa. Itu sebabnya setiap kali kita menerima perjamuan kudus, mari jadikan itu sebagai momen untuk kita memperbaharui komitmen kesetiaan kita selagi kita masih hidup di dunia saat ini, sebelum waktu itu tiba. Mari saudaraku, saya beri kesempatan kepada saudara untuk sejenak berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan berkenan mendengar doa-doa kami. Doa-doa yang mungkin bukan untuk pertama kali kami naikkan. Janji-janji, komitmen-komitmen yang mungkin bukan untuk pertama kali kami utarakan. Dan nyatanya kami sering gagal melaksanakannya. Tapi terima kasih Tuhan masih berkenan mendengarnya. Dan Tuhan masih berkenan untuk menolong kami menggenapi janji iman dan komitmen itu. Terima kasih. Kami akan menerima perjamuan ini bersama-sama. Tuhan memberkati setiap kami. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama saudaraku. Roti di tangan kita. Mari kita siapkan roti masing-masing. Roti saja. Roti ini adalah lambang tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan bagi penebusan dan pengampunan dosa-dosa kita. Tiap kali kita makan roti ini, ingatlah akan cinta dan kasih sayang Tuhan. Mari kita terima. Kalau semua sudah siap, mari kita terima bersama-sama. Puji Tuhan. Mari kita siapkan cawan anggur masing-masing.
Anggur dalam cawan perjamuan di tangan kita sekali lagi adalah lambang darah Tuhan. Darah anak domba Allah yang ditumpahkan bagi kita. Tiap kali menerimanya, jangan lupa kasih sayang Tuhan. Mari terima bersama. Mari kita berdoa, saudaraku. Hati kami limpah dengan pujian syukur kepada Tuhan. Bahkan di saat kami menyadari bahwa kami ini penuh dengan kelemahan, penuh dengan cacat celah dan dosa. Saat kami menyadari bahwa hidup kami ini tidak bersih dari berbagai berhala. Tapi di saat yang sama, Tuhan sekali lagi menyatakan kasih karunia-Mu bagi kami. Engkau berbicara kepada kami bukan karena Engkau membenci kami, tapi semata-mata karena Engkau mencintai kami. Engkau rindu dengan makin dibersihkannya hidup kami dari berhala apapun, kami boleh makin mencintai Engkau. Dan di saat itulah kami boleh makin menikmati persekutuan yang penuh anugerah bersama Tuhan. Itulah justru kebahagiaan dan kesuksesan terbesar yang bisa kami alami dalam hidup ini. Terima kasih untuk kesabaran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang tak berhenti dalam hidup kami. Terima kasih hari ini kami sudah bersama menerima perjamuan kudus, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Biar sekali lagi persekutuan ini meneguhkan dan menguatkan kami untuk melangkah dalam perjuangan iman di hari-hari ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, saudara. Mari saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita menaikkan segala pujian dan syukur kepada Allah Sang Pencipta kita. Segala pujian. Sebab Dialah yang menciptakan kehidupan kita. Kau memilih kehidupan kami, Tuhan. Pujian
dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Kaulah pencipta, pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kaulah yang terima segala pujian, tunaikan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kaulah yang terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Biarlah sekali lagi ya Tuhan, seluruh kehidupan kami boleh menjadi korban yang harum bagi Engkau. Karena Engkaulah Allah yang layak menerima segala pujian, penghormatan dan pengagungan. Karena Engkaulah Allah yang termulia, yang satu-satunya. Kami mau belajar untuk terus menjalani kehidupan ini sesuai dan seturut kehendak-Mu. Supaya lewat semua itu nama-Mu lah dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu ini berdoa bagi segenap umat-Mu, baik yang sudah hadir dalam ruangan ibadah saat ini, ataupun bagi setiap umat-Mu yang saat ini masih berhalangan, yang masih harus beribadah di tempat masing-masing. Tuhanlah yang kiranya menyatakan anugerah, kasih sayang dan kemurahan-Mu. Tuhanlah yang kiranya menyatakan anugerah dan pertolongan-Mu, supaya setiap umat-Mu boleh sungguh-sungguh memandang kepada Engkau dan boleh menerima, mengalami Ebenezer itu dalam hidup masing-masing. Yang sedang bergumul dalam rumah tangganya, yang sedang bergumul dalam pekerjaannya di tengah situasi yang tidak menentu ini, yang sedang bergumul dengan situasi kesehatannya, yang sedang bergumul dengan masa depannya. Hamba-Mu ini memohon kepadamu, biarlah Ebenezer itu terjadi dalam hidup masing-masing umat-Mu, supaya masing-masing kami
boleh terus berseru, terpujilah Engkau Allah yang pertolongannya nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan masa yang akan datang. Bila Tuhan terus memimpin, menolong dan menyertai. Di tengah-tengah situasi yang semakin membaik ini, kami rindu bahwa kota ini, bahkan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ini boleh makin mengerti, memahami bagian kerja tugas masing-masing untuk belajar berdisiplin, sehingga pada akhirnya pandemi boleh betul-betul ditaklukkan dan berubah menjadi endemi, di mana kami manusia boleh hidup berdampingan dan boleh menjalani kehidupan yang semakin baik. Kami memohon pertolongan Tuhan supaya jangan sampai ada gelombang-gelombang yang berikutnya, khususnya di Surabaya dan Indonesia ini, supaya kondisi yang sudah membaik ini bisa terus dipertahankan. Terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, dari kekal sampai kekal, karena Engkaulah Allah dan Engkaulah Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akhiri ibadah ini mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Maka saudaraku, baik yang ada di tempat ini ataupun dimanapun kau berada, arahkanlah kembali hatimu dan imanmu kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi yang ada juru selamatmu, dan terimalah berkat-Nya bagi hidupmu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu saudaraku. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk saudaraku. Silakan mengambil saat teduh. Tidak ada pengumuman untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu di minggu yang akan datang.